Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengadakan pengajian rutin kita, pengajian tiap malam Ahad. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari dapat kita paham dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan seikhlas mungkin. Kita bisa menyampaikannya kepada orang lain insya Allah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang sebuah tema penting, yaitu masalah taubat. Ya, masalah sampai 4 atau 5 pertemuan, saya juga lupa. Dan sebelumnya kita sudah juga membahas masalah sabar, tema kesabaran dalam 5 pertemuan kalau salah. Masalah taubat suatu hal yang sangat penting dan belum selesai sebenarnya. Tapi kita istirahat dulu ya. Saya akan bahas hal yang ringan, sangat ringan insya Allah. Bab lain yang bisa kita lakukan setiap hari siang malam, yaitu bab masalah makan dan bab makanan. Ini ringan, nggak perlu pikiran macam-macam. Orang Iran bilang korburdi, yaitu bisa dipraktekkan langsung. Ya, praktis begitu, mudah. Cuma mengamalkannya sulit nanti. Nanti kita bisa mengukur diri kita. Sudah sejauh mana dalam masalah makan minum, kita mengamalkan ajaran Islam, ajaran Quran, ajaran Rasulullah. Karena itu sangat penting untuk kesehatan kita. Kita bahas insya Allah secara perlahan-lahan. Ada 3 referensi yang saya siapkan di sini. Pertama dari kitab Risalah Tawdihul Masyail, Ayatullah Bajat almarhum rahmatullah alaihi. Biasanya masalah makanan itu dan adab makan di dalam Risalah Maraji tidak ada. Tapi beliau menyampaikan dan menulis tentang adab makan di dalam masalah fikih. Ini menunjukkan pentingnya masalah fikih terkait masalah makan dan bab makan, bab makanan. Yang kedua dari kitab namanya Tibbul A'immah. Ya. Juga ditulis oleh seorang muhadis yang terkenal namanya Al-Allamah Sayyid Abdullah Syubar. Dia banyak menulis dalam tafsir, dalam hadis, ya, dalam berbagai karangan. Kita juga ambil dari beliau beberapa nanti riwayat terkait masalah makanan. Yang ketiga dari kitab namanya Jami'us Sa'adat ini. Ini kitab 3 jilid jadi 1. Ditulis oleh ulama akhlak terkenal namanya Syekh Al-Jalil Al-Maula Muhammad Mahdi An-Niraqi yang wafat pada tahun 1209 Hijriah. Kita ambil dari sini insya Allah 3 referensi. Tapi nampaknya ini satu pertemuan nggak cukup. Mungkin 2 atau sampai 3 pertemuan masalah makan saja. Ya kita lihat. Jadi termasuk hal yang mudah dipahami tapi sulit diamalkan. Dan sehingga saya termasuk yang sulit untuk mengamalkan masalah adab makan ini. Kita amalkan bersama-sama insya Allah. Dan kita pahami bersama-sama. Perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan dari sebab makan ini. Dan kita bisa menyampaikan pada keluarga kita paling enggak. Agar berhati-hati dalam masalah makanan. Dan juga masalah adab makan. Di dalam kitab Tawdihul Masail Ayatullah Bahjat rahmatullah alaih. Beliau menulis pada halaman 501. Dalam risalah amaliyah beliau yang berbahasa Arab. Yaitu adabu akli to'am. Adab-adab memakan makanan. Pertama makanan berat, ya, bukan makanan ringan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Beliau menjelaskan dalam 2 halaman di sini. Iya. Saya bacakan saja. Adabu akli to'am. Adab-adab memakan makanan. Untuk ingat-ingat. Pada masalah ke 2049. Al-adabu fi akli ta'ami umurun.
adab-adab dalam masalah memakan makanan itu ada beberapa hal. Yang pertama, ghuslul yadaini ma'an qabla ta'ami. Mencuci kedua tangan berbarengan ya. Jadi bukan satu saja, bukan sebelah kanan saja, bukan kiri saja, dua-duanya dicuci. Qabla ta'am, sebelum makan. Ini adab orang Arab seperti ini. Bagaimana mencucinya? Nah, kalau kita nggak kumpul dengan mereka, kita nggak tahu. Apakah lari ke kolam, ya, apakah pakai ke keran, atau zaman dulu bagaimana? Kan ada sejak masa Rasulullah. Nah, kita kumpul dengan orang Arab di Madinah, atau di Irak, atau di Syria, dengan mereka kita akan tahu. Rupanya mencuci tangan itu, ada seorang pelayan, dia bawa teko khusus isinya air untuk cuci tangan. Ya, nanti teko untuk kopi lain, teko untuk teh lain lagi. Ini teko atau ketel ya untuk mencuci tangan di bawah itu. Sama baskom kecil. Ya. Nah, ini orang yang duduk itu para tamu misalnya kalau banyak ditaruh di depannya panci kecil itu depannya tangannya ditaruh di atas panci itu. Nah, ini pelayan ini bantu dia mengucurkan air itu ke tangan itu. Dicuci dua-duanya begitu. Terus keliling begitu sampai selesai. Itu namanya adab mencuci kedua tangan sebelum makan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ghuslul yadaini ba'dal ta'am. Juga setelah makan selesai, cuci tangan lagi. Sebab kebiasaan orang Arab di masa itu juga sekarang tentunya masih banyak. Kalau makan roti kan nggak mungkin pakai sendok. Pakai tangan makan roti. Dan bukan roti tawar atau roti manis, roti besar gitu. Ada yang bentuknya lonjong, panjang, tebal, ada yang bundar, tebal, ada yang segini, macam-macam. Itu sekarang sudah masuk ke Indonesia sebagiannya. Jadi kita nggak asing lagi. Ya. Disebut roti, tidak lagi tergambar roti kayak yang keliling begitu, bukan. Itu mah roti yang kempes. Ya. Kalau dipegang gini ya isinya segini jadinya. Nggak padat. Ini padat sekali. Kayak ada namanya roti batu. Itu ada di Iran namanya nun sanggak. Nun itu roti. Sanggak itu batu. Jadi roti batu. Itu dimasak di atas tengku yang besar sekali. Ya ada lubang begitu, dalamnya besar. Isinya batu-batu kerikil, ya segini-segini itu. Jadi ada alatnya gitu, dimasukkan situ, adonannya panjang gitu, dimasukkan pakai kayak galak gitu, kayak bambu ke dalam. Dilempar gitu. Nanti dibalik, diangkat lagi begitu. Nun sanggak. Roti batu. Ya. Kalau orang Iran bisa jadi satu roti itu besar. Begini nih. Ya, mereka satu roti, satu orang bisa habis. Kalau kita berempat aja, terus masih sisa. Begitu. Padat, tebal. Itu kalau masih baru, kita makan itu aja, nggak pakai apa, sudah enak dan nikmat. Lagi pakai keju, pakai susu orang dan pakai madu. Makanya kuat-kuat. Ya. Nah, ini kesempatan. Jadi promosi juga kalau antum pengen bisnis, ya bikin roti nun sanggak itu, memperkenalkan. Itu sebenarnya sama menyehatkan juga. Dan dari gandum, bukan dari adonan, gandum. Ya, gandum di Iran murah. Itu makan roti nggak pakai sendok, ya pakai tangan digituin. Harus cuci tangan dulu. Ya. Atau paling ringan pakai telur telur yang diajar itu? Apa namanya? Iya dia nggak apa itu. Bukan dadar bukan. Telur pakai tomat diaduk jadi kecil-kecil itu. Ya. Orang dapur yang ngerti. Ya. Paling nggak pakai itu. Nah kita di sini teman-teman sering beli roti, kemudian pakai telur, sarapan udah begitu selesai. Ya. Nah kalau di sini rotinya lebih kecil, lembut, dan dia pakai susu di sini tuh. Yang nggak ada di tempat yang lain sudah ditemukan. Ya. Jadi mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelah makan. Wa tanasyufu ba'dahu bil mandil, dan juga mengelapnya setelah cuci tangan itu, setelah makan dengan handuk atau dengan sapu tangan. Biasa pembantu menyiapkan juga di samping airnya sama pancinya sama pengelapnya itu. Macam handuk kecil begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yabda'u sahibut ta'ami qabla al-jami'. Ketika ada tamu atau makan rame-rame, yang mulai makan duluan yang punya rumah, ya. Sahibul ta'am, sahibul bait yang mulai duluan. Yang lain biasanya adabnya enggak mulai sebelum tuan rumah mulai duluan.
qablal jami, sebelum yang lain memulainya. Wa yamtani'u ba'dal jami', dan syahibul bait itu berhenti makannya setelah yang lain semua berhenti. Jadi syahibul bait adabnya mulain duluan, berhenti makan belakangan. Itu adabnya. Jadi paling banyak makannya atau dikit-dikit, ya. Adabnya begitu. Wa ayyabda al-ghusla qabla ta'ami bi sahibil ta'ami. Dan juga dia mencuci kedua tangan itu sebelum memakan makanan bi sahibil ta'am, kepada yang tuan rumah, ya. Jadi ketika mencuci tangan, si pembantu itu datang ke tuan rumah dulu. Dia cuci tangan, nanti makan dia duluan. Ya. Setelah itu baru keliling si pembantu ini untuk mencuci tangan atau mengguyur ke orang yang ada di sebelah kanan tuan rumah. Itu keliling begitu. Jadi dari sini dulu kini gitu. Sampai terakhir di sini. Itu adanya begitu. Ini diatur dalam Islam. Masya Allah. Ya. Ila ayatim madaru ala man fi yasari, sampai terakhir giliran orang yang berada di sebelah kiri sahibul bait yang duduk di situ. Itu yang terakhir kebagian untuk mencuci kedua tangannya. Wa yabda'a fil ghusli ba'da ta'am man ala yasari sahibul ta'am. Ya. Tapi kalau setelah selesai makan, mencuci tangan kembali bukan dari sahibul bait yang mulainya, dari sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dulu si bantu datang cuci tangannya, terus keliling, terakhir baru ke sahibul bait begitu. Kita nggak paham apa rahasianya begitu. Ya jelas itu nggak sia-sia, pasti ada rahasia yang terkandung di situ. Kita nggak paham. Ya. Yabda fil ghusli ba'da ta'ami bimanna ala yasari sahibil ta'am ila an yatimma dawru ala sahibil ta'am. Jadi pemilik makanan tuan rumah cuci tangannya belakangan paling akhir. Kalau setelah makan, pas sebelum makan duluan. Yang keempat adabnya adalah at-tasmiyatu 'inda syuru' fil ta'am, membaca bismillah ketika mulai menyantap makanan, ya. Jadi saat mulai menyantap itu baca bismillah dulu, ya. Jangan bismillahnya masih jauh sudah baca bismillah, masih lama. Nah, itu kecepatan. Ya. Jangan buru-buru, sudah dihidangkan baru baca bismillah di situ. Dari situ ketika dihidangkan secara fikih berarti sudah ada izin untuk memakan makanan dan dihalalkan. Namanya izin secara tasyri'i, izin secara fikih. Kalau nggak ada izin, haram. Ya. Ketika seorang masuk ke rumah seseorang, katakanlah, sebelumnya belum ada, isu ada makanan, dia makan langsung, haram, nggak boleh. Karena belum ada izin. Tetap sebelumnya silahkan masuk, makan, baru halal. Tapi kalau masuk misalnya nggak ada orangnya, masuk ke kulkas langsung, ya haram, berdosa. Nggak boleh. Sudah dihidangkan, ada izin secara fikih itu dihalalkan. Kalau dia pulang bagaimana? Itu pun harus ada izin. Ketika nggak ada izin untuk dia pulang untuk dibungkus, haram hukumnya. Ya. Baik dalam resepsi, dalam acara misalnya selamatan begitu, acara apapun, ketika makanan lebih dan tidak ada isyarat dari yang punya makanan untuk dibawa pulang, jangan dibungkus. Ya. Jangan dimasukkan ke dalam kantong. Itu jadi haram. Harus ada izin secara tasyri'i. Jadi mulai baca bismillah sebelum menyantap makanan. Walau kanat 'alal ma'idati alwanun min at-ta'ami ustuhibbat tasmiyatu 'ala kulli launin binfiradihi. Nah, ini di kitab yang lain enggak ada nih. Ini panduan Syekh Bejat. Kalau di tempat hidangan itu baik itu di meja atau di sufre ya, itu ada beberapa makanan disunatkan membaca bismillah sebanyak jumlah makanan yang akan kita makan. Misalnya di makanan kita nih ada nasi. Atau apa lagi misalnya ada tempe misalnya. Apalagi misalnya sayur asam. Ada apa lagi misalnya? Sambal apa lagi? Iya, itu dihitung. Pertama kita baca bismillah, kita niatin bismillah itu untuk bismillah nasi. Kedua bismillah kita niatkan untuk ikan asin. Baca bismillah untuk sayur asam. Bismillah untuk sambal. Bismillah apa lagi begitu. Ya. Jadi hidangan yang kita makan di itu ada berapa macam. Bismillahnya disunatkan sebanyak itu. Dan bismillahnya kita tujukan untuk makanan itu. Itu disunatkan. Walaupun boleh baca bismillah untuk semuanya, nggak apa-apa. Ya, boleh saja. Tapi itu lebih bagus bismillahnya khusus. Itu rahasia di bismillah tersebut ya ada.
Seperti kita baca Al-Quran itu, baca Al-Quran, kan setiap surat ada bismillahnya. Itu bismillahnya di satu surat, beda dengan bismillahnya di yang lain. Nggak sama. Kandungannya beda. Karena itu, ketika kita baca bismillah dalam suatu surat, di surat Al-Fatihah misalnya, maka kita niat baca bismillah untuk Al-Fatihah. Gitu. Nanti kita baca misalnya surat An-Nas. Kita baca bismillah untuk surat An-Nas. Bismillah yang khusus di situ. Dan begitu seterusnya. Bukan secara umum. Itu adabnya begitu. Diatur. Kita anda paham. Itu ada rahasia tertentu yang kita anda paham. Jelas ya? Jadi mulai sekarang dan mulai nanti ketika mau makan, kita lihat dulu ada berapa makanan nih. Ada 10 makanan, 10 kali bismillah. Ya. Kita tunjukkan pada masing-masing makanan yang ada di hadapan kita. Ya. Ini namanya farburdi. Ini langsung diamalkan. Insya Allah. Kalau nggak diamalkan ya nggak ada artinya. Insya Allah kita mulai mengamalkan. Walaupun ya terkadang kita hanya berbisik atau di hati nggak apa-apa. Apalagi kita sudah paham, nanti kita amalkan. Dan kita ajarkan kepada yang lain. Itu yang keempat. Baca bismillah dan membaca bismillah sebanyak jumlah makanan yang akan kita makan. Yang kelima adalah al-aklu bil yamin, makanya dengan tangan kanan. Ini pun disunatkan. Adabnya begitu. Ya, tadi baca bismillah kemudian dengan tangan kanan. Yang keenam, ayyakula bisalasi asabi'a au aksar wala yakul bi usba'in. Dalam makan itu dengan 3 jari. Ya, jadi gitu tuh. Ini 2 disimpan. Sunatnya makan dengan 3 jari. Wala yakul bi usba'in. Jangan makan dengan 2 jari. Ini nggak boleh. Nggak bagus adabnya. 3 jari gitu. Ini makannya kurma tentunya. Makannya roti. Ya. Pemakannya makan nasi goreng ya nggak bisa pakai sendok. Susah. Tapi makannya bakso pakai 3 jari ya nggak bisa. Lihat makannya. Nah kebiasaan orang Arab makannya pakai roti. Jadi gampang kurma 3 jari gitu. Biasa itu. Itu disunatkan makan 3 jari. Dan jangan 2 jari. Ya. Yang ketujuh. Al-aklu mimma yalihi idha kanat alal ma'idati jama'atun. Dan makan-makan itu adabnya yang dekat-dekat dengan kita ketika rame-rame. Wala yatanawalu min qaddamil akharin. Jangan mengambil makanan yang jauh dari kita di depan orang lain begitu. Kita makanan di sini dekat. Di sana ada jamaah, kita ke sana begitu. Lompat atau ngambil, ya, itu nggak bagus. Itu nggak beradab namanya. Kalaupun ada yang perlu misalnya sambil nggak ada, ya minta tolong aja. Ya. Itu menunjukkan rakus ya, tamak. Sebab makan makanan itu menunjukkan kepribadian seseorang. Bisa dilihat orang yang makannya rakus misalnya, atau dia melirik makan yang lain, atau minta lagi segala macam, itu kelihatan dari sisi batiniahnya. Ya. Langsung makan begitu. Makanya Syekh Bejat itu nggak pernah makan di luar. Dia makan di luar tempat orang lain atau di muridnya jadi heboh rame. Dia nggak pernah makan makanan di luar. Bahkan ketika ada perayaan pernikahan muridnya yang utama, Mas Yazid nggak salah, itu hidangan sirin ya semacam kue di klaim itu dia ambil sedikit aja. Padahal yang menikah itu muridnya yang paling utama. Yang belajar fikih kepada beliau 25 tahun. Al-Misbah Yazid belajar fikih 25 tahun. Luar biasa. Itu fikih, belum lagi yang lain, filsafat, tafsir macam-macam. Kayak apa ilmunya. Jadi murid yang utama. Ketika menikah, Syekh Bejat hadir, biasa kan kumpul begitu. Nah, disodorkan namanya syirini. Ada semacam apa sih syirini itu mah? Ya kue bisa diambil gitu dikit itu, dikelilingin. Diambil sedikit. Ini anak ambil sedikit, tapi Anda tahu ini bakal mengganggu anak. Makanannya halal, tempat juga penuh berkah, bisa mengganggu beliau perjalanan ma'nawiyahnya. Sebegitunya beliau hati-hati. Ya. Dan ada yang mengikuti seperti beliau dari sisi ilmunya, rohaninya, adabnya gitu. Guru anak disediakan guru anak namanya Syed Muhammad Hussein Murtadha, nggak pernah makan di luar dan nggak mau dikasih amplop, diundang sama teman-teman anak, makan nggak mau. Ketika mau ceramah, sebelum ceramah dia nggak mau minum, makan nggak mau. Yang ajib itu ketika Anda datang ke Libanon, anak sana kumpul, ada acara besar. Ada acara besar, ada yang wafat, kemudian ada acara makan panjang gitu. Ulama yang hadir ini, ulama besar. Anda dari dengan ulama juga.
Ada wakil rahabar di situ, dihidangkan makanan yang banyak. Ada ikan, daging, macam-macam. Nah, di hadapan guru anak itu. Yang lain makan semuanya, dia nggak makan. Duduk aja. Subhanallah. Jadi luar biasa. Itu kewaraan beliau di situ. Itu menunjukkan betapa bahwa jiwanya itu enggak rakus dengan materi. Ya, seimbang. Tapi dia menolong orang lain. Dia punya kekayaan, punya harta dikumpulkan untuk orang lain, fakir miskin. Jadi cara makan seseorang itu menunjukkan perbedaan seseorang rakus dan enggaknya. Dan juga nanti makanan seseorang itu menunjukkan diketahui apa namanya sakitnya dan penyakitnya. Jadi orang yang mahir itu ketika ada orang datang misalnya berobat atau bertanya sakit tertentu, ditanya antum suka makan apa? Suka ini misalnya ketahuan, ini penyakitnya. Ini banyak penyakit dengan sebab makanan dan ketahuan. Hubungan penyakit dengan makanan sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Ya. Untuk menjaga kesehatan maka harus hati-hati memilih makanan. Jangan mengambil makan dari tempat yang jauh. Pernah Imam Musa Al-Kadzim, saya ingat anak beliau itu. Salah seorang raja Bani Abbasiyah mengundang jamaah banyak dan mengundang Imam Musa Al-Kadzim untuk hadir undangan makanan. Nah, raja ini, raja yang zalim, dia sudah membuat kerjasama dengan seorang semacam dukun begitu, ahli sihir dari India diundang. Sehingga ketika Musa Al-Kadzim mengambil roti, itu ditarik itu rotinya dengan sihir penyihir itu, gitu. Jamaah ketawa. Ketika mengambil yang lain lagi, ditarik lagi, jamaah ketawa, gitu. Itu sihir dari seorang. Hanya karena sudah keterlaluan ahli penyihir ini, di sebelah sana ada lukisan singa atau harimau begitu, antara itulah macan atau singa mungkin, lukisan. Kata Muslim, wahai singa keluar makan orang ini. Lukisan, langsung dia menggerung, lompat, ya dimakan. Ini khalifah teriak-teriak, udah nggak tahu, udah kembali lagi lukisan, udah hilang orang itu, dimakan oleh singa. Kita nggak paham karomanya seperti itu, ya. Jadi ada hikmah yang kita nggak tahu. Itu terkait masalah makanan. Kalau cerita makan seru deh banyak. Cerita makan seru, ya. Nggak bisa diceritakan. Anda pernah pengalaman makan dengan jamaah di Kuwait, di sana sini macam-macam makan dengan orang Arab seperti itu.